hari ini yang saya prediksi adalah tentang pengawalan kasus meninggalnya Brigadir J. Yang akan saya buka di sini dari sisi bos laki-laki dan bos perempuan untuk mencari tahu adakah hal-hal yang bisa diungkap di sini. Tapi di sini yang namanya prediksi masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Hanya bisa membantu mencari clue-cluenya, dan itu buktinya juga harus masih digali lagi, masih dicari lagi ya. Baiklah, ini saya kocok dulu, ini kartu baru ya. Jadi saya nanti mungkin agak terbata-bata membacanya, mohon dimaklumi. Tapi kartu ini simbol-simbolnya sangat dalam, makanya saya sampai pesan kartu baru ini ya, untuk mengawal kasus ini. Baiklah, akan saya prediksi dari kartunya bos laki-laki. Adakah yang bisa saya ketahui dari energi bos laki-laki terkait dari peristiwa meninggalnya Brigadir J? Bos laki-laki ya. Saya ambil 7. Wow, 7 kartu. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mantap teman-teman, makanya saya suka kartu ini. Untuk bos perempuan, dari energi bos perempuan apa yang bisa saya dapatkan clue-nya? Saya ambil juga 7 kartu untuk bos perempuan. Wow, lima, 6, 7. Asmara itu memang begitulah, cinta deritanya tiada habisnya ya. Ini ada simbol dari bos laki-laki ya. Ada simbol ini. Ada dua orang ini di mana tangannya diborgol. Ke sana kemari selalu berdua. Ada kemelekatan di sini dengan pasangannya. Ada kemelekatan di mana tentunya si bos laki-laki ini nggak mau kalau istrinya ini jalan dengan orang lain, istrinya ini dimiliki orang lain atau berbalik. Makanya di sini ada simbol kemelekatan di mana atau pergi kemana-mana selalu diborgol, mikir ini berdua, mikir ini berdua, mikir ini berdua. Yang artinya di sini juga bisa diartikan si perempuan ini tidak bisa berbuat apa-apa di dalam hubungan rumah tangganya, dikarenakan segala sesuatunya kayak sudah dikekang, diapakan seperti itu. Yang intinya diborgol ini seperti apa sih orang diborgol ini? Kemerdekaannya bisa dikatakan kurang merdeka. Segala sesuatunya dipantau dan semuanya harus sesuai pendapat dengan suaminya. Jadi intinya di sini ada hubungan suami istri yang tidak sehat, di mana si perempuannya ini tidak berdaya menghadapi si laki-laki. Si laki-lakinya selalu menggunakan kekuatannya, menggunakan saya merasa kayak kepala rumah tangga, tapi pada akhirnya hal itu kalau tidak bijaksana dalam menjalani sebuah hubungan juga akan menyakiti istrinya. Jadi bisa diartikan hubungan rumah tangga mereka ini kurang harmonis ya, terutama untuk bos putri ini, bos yang cewek ini mengalami kondisi-kondisi yang tekanan di dalam hubungan rumah tangga karena segala sesuatunya ada pemaksaan kayak seperti itu. Ada harus begini sesuai dengan apa yang dikatakan suaminya. Kemudian di sini ada simbol prajurit. Prajurit ini menancapkan pedangnya di batu kemudian mau mengambil kembali.
Pedang yang sudah tertancap ya susah ya kalau diambil kalau di batu. Yang artinya seperti ini. Apa yang sudah terjadi, ibaratnya saat ini kan peristiwa itu sudah bergulir, agak susah untuk dipulihkan kembali. Kamu sudah menancapkan pedangmu, kemudian di sini saat ini sudah diketahui publik. Bagaimana bisa kamu mengambil pedangmu lagi seperti itu? Hal inilah membuat bos laki-laki kepikiran dan depresi, ya, ada simbol ini, kepikiran dan depresi. Ditambah lagi di sini ada simbol laki-laki dan perempuan muda-muda, yang artinya ada hubungan kemitraan atau hubungan bos laki-laki ini dengan yang lainnya lagi. Ada hubungan dengan yang lainnya lagi, dan itu menjadi bahan pembicaraan di sini. Dan akibat-akibat karena asmara di sini, asmara dengan bos wanita, asmara dengan wanita masih muda, pada akhirnya membuat ada gambar raja tersungkur di sini, gambar raja tersungkur ya, yang artinya jabatannya pada akhirnya tergulingkan dikarenakan apa-apa yang sudah dilakukan ini. Nah, apa yang sudah dilakukan ini. Jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat ini ada hubungannya dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini dengan istrinya, juga hubungan ini dengan wanita yang masih muda. Kalau saya lihat seperti itu, yang pada akhirnya menjadi pembicaraan dan membuat kedudukan si bos ini pada akhirnya terguling dan disuruh bercermin atas apa yang sudah dilakukan. Ini terus di sini juga ada kartu di mana si bos ini pada akhirnya terkurung dalam sebuah penderitaan karena ulah dari dia sendiri. Karena ulah dari dia sendiri yang disimbolkan seperti ini ya. Selanjutnya kita beralih ke bos perempuan. Nah, bos perempuan yang begitu ada simbol ini. Simbol ini antara sisi gelap dan sisi baik hubungan. Sisi gelap dan sisi baik sebuah hubungan. Sisi gelap ya mungkin karena ada sesuatu yang disembunyikan ya, ada sesuatu yang nggak layak diceritakan di sini. Sisi baiknya kemungkinan dia mendapatkan kayak ketenangan karena dalam rumah tangganya yang seperti itu. Kemudian di sini juga ada simbol sebuah rumah tangga yang memang tidak sehat. Ada simbol laki dan perempuan, di tengah-tengahnya ada sungai yang mengalir dan ada pedang yang tertancap, yang artinya hubungan rumah tangga mereka memang kurang harmonis. Ditambah lagi teman-teman, di sini ada simbol seorang wanita di dalam sangkar yang melambangkan pos wanita ini memang dikelilingi kemewahan, tapi tidak ada kayak kasih sayang seorang suami kepada dia seperti itu. Dilambangkan terkurung kemewahan tapi hatinya tidak bahagia. Apalagi di sini setelah ada kabar-kabar yang dilambangkan seorang raja membawa kabar ini, ada kabar-kabar yang ada kaitannya, ada perempuan lain di sini. Di mana perempuan lain ini yang mungkin jadi gonjang-ganjing saat ini ya teman-teman. Untuk mencapai hubungan dengan perempuan ini harus berkorban di sini. Harus ada berkorban karena di sini ada sungai ya. Kemudian karena peristiwa ini yang akhirnya ada semacam pembicaraan, omongan dan lain sebagainya. Ada pembicaraan dan omongan dan sebagainya. Yang laki-laki di sini ada simbol orang laki-laki dan perempuan. Nah, di sini intinya keluarga rumah tangga yang tidak harmonis pada akhirnya menjadi sumber adanya masalah tersebut. Si bos perempuan ini sekalipun hidupnya bergelimang harta, tapi dia merasa terkurung dalam sebuah kemewahan, cuman hatinya menjadi kurang gembira karena segala sesuatunya diawasi. Nah, ini simbol ini dengan simbol ini ada kaitannya ya teman-teman. Nah,
Yang intinya si laki-lakinya ini ada hubungan dengan perempuan lain, tapi tidak mau melepaskan bos wanita ini. Malah bos wanita ini terkurung dalam kemewahan, tapi tidak mendapatkan kayak kasih sayang atau bagaimana layaknya suami istri. Apakah perkara ini murni motif asmara ataukah ada motif yang lainnya? Tentu bisa saja itu terjadi. Tapi dalam prediksi saya mulai awal sampai akhir lebih condong ke motif asmaranya. Di mana terpicu karena hubungan rumah tangga yang tidak harmonis. Si bos laki-laki ada hubungan dengan wanita lain, tapi dia juga nggak mau melepaskan si bos perempuan. Si bos perempuan ini hidupnya terkukung, diawasi kayaknya burung dalam sangkar, yang pada akhirnya ada kondisi-kondisi yang sedih yang dialami bos perempuan ini, dan hal itu memicu adanya jalinan hubungan dengan seorang laki-laki juga. Nah, mulai di situ ya, baik laki dan perempuannya sama-sama ada hubungan terlarang di sini. Akan saya gali lagi. Ini kan sudah saya kojok lagi. Apakah yang direncanakan bos laki-laki setelah mengetahui kalau bos perempuan ada hubungan dengan orang yang lebih muda? Apakah yang dilakukan bos laki-laki setelah mengetahui bos perempuan melakukan hubungan dengan laki-laki yang lebih muda? Apa yang dilakukan? Saya ambil 5 kartu ya. Harus ada pengakuan dosa, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Setelah mengetahui kalau bos perempuan ada sebuah hubungan, dia merasa kayak berat dalam melangkah dalam hidupnya. Kemudian dia melakukan sebuah rencana yang ada kaitannya dengan ini. Ini apa? Ini seseorang yang melempar bayinya di dalam api. Yang bisa saya artikan dengan adanya gonjang-ganjing rumah tangga tersebut, pada akhirnya ada memakan korban di sini. Dan di sini harus ada pengakuan dosa yang artinya yang memang kamu berdosa karena sudah melakukan sesuatu yang di luar dari kendali. Ya. Kalau kamu ingin melakukan agar rumah tanggamu baik, agar bos perempuan baik, ya kamu harus mau bersusah payah. Jangan melakukan cara instan. Di sini ada simbol tengkorak, tapi keinginannya ada simbol mahkota, yang intinya dalam menyelesaikan sebuah perkara tidak bisa langsung instan. Segala sesuatunya harus melalui proses dan keadilan juga di sini, karena di sini ada simbol neraca. Nah, kemudian di sini ada simbol Dracula, teman-teman ya. Dracula yang membawa bunga, yang artinya ini kayak godaan, tipu daya, godaan kayak bisikan-bisikan iblis atau apa yang membuat sampai terjadi peristiwa itu. Kemudian di sini ada simbol ini, simbol prajurit ya. 2 prajurit, tapi prajurit satunya ini kayak masih sebatas ilusi, masih sebatas angan-angan, tapi satunya ini ada prajurit sungguhan yang kelelahan, yang artinya ada tipu daya di sini, ada ilusi yang bermain di sini. Jadi ada skenario yang tidak semestinya di dalam peristiwa tersebut, dikarenakan di sini ya ada prajurit, tapi prajurit ini juga ada gambar bayang-bayang semu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan mengetahui kalau bos wanita ini ada hubungan dengan laki-laki muda, menurut pikirannya dari bos laki-laki tersebut, hidupnya menjadi terbebani dan pada akhirnya dia bertindak karena godaan-godaan di dalam hati nuraninya. Di sini saya lebih condong
godaan-godaan di dalam hati nuraninya, ada iblis dan ada malaikat. Karena yang namanya manusia kan ada pikiran buruk dan pikiran baik. Nah, ketika pikiran buruk itu terjadi, jangan menyalahkan makhluk lain, misalnya kesurupan atau apa. Ini lebih ke arah karena memang emosinya yang tidak bisa dikendalikan, yang pada akhirnya bisikan-bisikan itu, kamu harus begini, kamu harus begini, harus begini, yang akhirnya diwujudkan dalam sebuah kejadian tersebut. Ada menumbalkan di sini ya, yang namanya tumbal ini dia melempar bayi ke dalam api. Makanya saya bilang menumbalkan seseorang yang pada akhirnya meninggal. Dan di sini juga ada pengakuan dosa, teman-teman. Seperti itu ya intinya, karena hubungan rumah tangga yang tidak harmonis yang pada akhirnya memicu perkara ini. Kalau saya menangkap di peristiwanya Brigadir J ini, tidak ada yang kesurupan, cuman memang iblis itu ada di dalam diri manusia. Bukan kesurupan kayak jalan kepang gitu, bukan, tapi memang tidak bisa mengendalikan diri, itu saja sih intinya, bukan kesurupan yang bagaimana. Tidak bisa mengendalikan diri karena rasa bencinya yang luar biasa, pada akhirnya terjadilah peristiwa itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baiklah, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya. Mohon maaf inilah tadi agak terbata-bata karena kartunya masih